Halo guys, jadi sebenarnya saya itu pengen dong berdiskusi dengan rekan-rekan petani ya, entah itu petani planter bag atau petani di lahan atau di kebun. Nah, sementara ini kan saya berada di fase petani planter bag, polybag atau di kebun kecil-kecilan. Nah, di sini saya tadi pagi ada curhat dari petani, ya, dia punya lahan sekitar 500 meter kan gitu. Dan dia punya keinginan besar untuk merubah atau membenahi tanahnya, karena tanahnya saya sempat cek ke sana. Beliau itu orang Karanganyar. Yang cek ke sana, tanahnya itu tuh benar-benar liat. Jadi benar-benar kacau. Sudah pH-nya kacau, terus tanahnya sudah bentuknya nggak karu-karuan. Jadi sudah saya periksa di sana itu tanahnya sudah liat, terus banyak batu, sudah banyak batu cadasnya sebenarnya di bawahnya. Jadi sudah dangkal. Kalau tanah itu sudah digenjot dengan pupuk kimia bertahun-tahun, sekitar 30 tahun atau 35 tahun, maka pasti tanahnya ini sedikit lebih banyak batu cadasnya. Mungkin tanahnya topsoilnya paling beberapa senti gitu loh, tapi di bawahnya sudah padat. Karena apa? Karena penyebaran pupuk kimia tadi. Karena pupuk kimia kan seperti yang kita tahu adalah dari batu juga kan, batu yang dihaluskan ditambah ini itu menjadi nutrisi, akhirnya ditebar lagi ke tanah. Lah kalau batu yang lama-lama ditebar ke tanah, batu ya, serpian batu ditebar ke tanah, 30 tahun ke depan itu apa enggak sudah jadi cadas semua, sudah jadi batu semua. Makanya di situ sudah tanahnya sudah miskin unsur hara, terus eh, pH-nya kacau, sudah pH-nya kacau. Jadi dia tanam gitu pasti nggak berhasil. Kalau ditanam sudah nggak berhasil. Nah, sedangkan dia ini pengetahuan organik memang benar-benar dari nol, bahkan kompos saja tidak tahu. Nah, saya sarankan gini pak, kompos buat dulu, nanti kompos jadinya seperti ini, kompos kan yang sudah jadi seperti ini. Kalau pengen lebih 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 apa, praktis lagi, jenengan cari kohe atau cari jerami. Kan kalau di Karanganyar itu, kalau di daerah kota Solo itu kan pinggiran ya, kabupaten maksudnya, desa gitu loh. Itu banyak, kalau seandainya jerami kayak gitu, sekam kayak gitu, rumput dan kohe itu banyak. Dan kemungkinan ya ada yang beli, ada yang tidak. Maka itu saya sarankan begini, Bapak, kalau ini tadi saya dikasih uploadan foto, Pak, saya udah bawa ini kue kambing sekitar 5 kresek. Kalau kresek itu kalau bahasa sana itu seperti 5 karung goni yang gede gitu loh. Kalau kresek di sini kan plastik kresek yang kecil itu. Nah, di sana seperti itu. Terus saya bilang, gini aja Pak, kalau jenengan mampu atau memang ada tenaganya, itu dibuat bedengan si koi sapi ini tadi atau koi kambing ini tadi, digulut, dimix dengan tanah tersebut, dimix dengan tanah tersebut, dan nanti disiram. Kalau sudah itu disiram, terus ditumpuk lagi mulsa organik berupa jerami. Dan nanti ditunggu pak, nanti ditunggu sampai ada gulma yang banyak tumbuh di situ. Nah itu berarti nanti sudah agak sembuh lah, sudah agak sembuh, belum sembuh 100%. Berarti sudah ada tanaman yang mampu tumbuh di situ. Padahal yang kemarin-kemarin dulu itu rumput aja nggak tumbuh di situ. Rumput aja nggak tumbuh. Dia nekat tanam cabai. Nah cabainya itu besar kecil, besar kecil, besar kecil gitu. Dan pasti keriting, terus tahu-tahu menguning, ya, menguning, terus gagal, banyak yang gagal di situ. Harus saya sarankan seperti itu. Terus saya menemukan alternatif lagi. Bagaimana kalau jenengan, kalau seandainya tenaganya nggak ada, coba di sistem satu titik tanam. Maksudnya sistem satu titik tanam itu, mana yang mau ditanam itu digali. Nah, saya contohkan ini, saya kan punya planter bag ini, saya punya polybag, saya pakai mineral atau pakai planter bag ukuran 100 liter. Nah, ini kita bayangkan bahwa kita menanam di polybag. Nah, kalau saya menanam di polybag itu kan saya sudah bisa merancang. Maksudnya merancang itu tanah dulu, terus nanti saya sediakan kompos atau kascing, sediakan abu, nanti terus saya aduk-aduk pakai cangkul ya.
Saya aduk merata. Setelah itu saya masukkan di planter bag atau di polybag untuk media awal atau pupuk dasar kalau di lahan namanya itu. Nah, setelah itu kita siram di situ. Kalau komposnya udah jadi, bibit itu kita bisa masukkan. Nah, kalau komposnya yang belum jadi, katakanlah saya punya koi kambing yang mentah atau baru dari kandang kambing, bisa digunakan. Cuman kita masih nunggu gitu loh. Kita mix 1:1 katakanlah ya. Kalau kompos kan juga gitu, 1:1 seperti kalau saya meracik ramuan di planter bag itu. Kalau koinnya belum jadi ya udah apa-apa, 1:1 nanti di mix. Setelah di mix ditaruh di planter bag. Setelah ditaruh di planter bag disiram tiap hari. Cuma disiram aja, nggak usah ditanam, nggak perlu ditanam dulu, cuma dikasihkan di planter bag, siram tiap hari, disiram. Karena apa? Mikroorganisme bergerak atau bekerja maksimal itu ketika dalam keadaan lembab. Itu kuncinya, itu kunci, perlu diingat-ingat. Jadi mikroorganisme itu dapat bekerja secara maksimal ketika media itu lembab. Nah, setelah terjadi dekomposisi di situ, yang mendekomposisi ini tanah. Jadi kita minta tolong tanah untuk mikroorganisme yang ada di tanah untuk mendekomposisi koi kambing yang belum matang tadi. Jadi biasanya kalau saya ya kayak gitu. Jadi kalau adanya yang mentah, ya udah saya gunakan yang mentah. Kalau adanya yang udah jadi, saya lebih praktis lagi karena saya bisa langsung memindahkan bibit di situ. Tapi kalau untuk yang mentah itu biasanya ya gitu, saya masukkan, saya mix, saya masukkan pakai abu toh, masukkan, saya siram, udah tak lupakan gitu loh. Setiap hari cuma tak siram, kosongan. Jadi planter bag itu kosongan, nggak ada apa-apanya. Udah tak siram ya. Nanti suatu ketika akan muncul gulma di situ. Kalau sudah muncul gulma di situ, saya biarin dulu sampai dia tumbuh seberapa gitu loh, sesubur apa. Nah itu nanti bisa menjadi sinyal kita. Kalau dia tumbuhnya bagus, hijau dan lebar-lebar daunnya, ini berarti sudah jadi, tanah ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, udah cabutin semua gulma, kita potong, kita cacat-cacat, jadikan mulsa organik. Baru kita pindah bibit yang tanaman inti yang kita inginkan. Yang mau tanam apa? Mau melon, mau tomat, mau cabai, mau apa saja bisa. Nah setelah itu langkah kedua baru dikasih mulsa organik. Nah ini saya bayangkan di lahan gitu loh, saya karena pernah uji coba gitu. Jadi ya pada waktu saya di Waduk tempat Mbah itu, orang sana ya heran loh, itu nanam kok kayak gitu. Jadi saya cangkul satu titik tanam, saya keluarkan tanahnya, saya bayangkan tanah tersebut seplanter bag punya saya yang paling besar. Jadi saya keluarkan, terus saya udah bawa buat casting di sana. Jadi komposnya saya pakai vermicompost, tak masukkan di situ. Nah masukkan di tanahnya itu ya, tanah yang saya keluarkan tadi, saya jembreng gitu ya toh. Saya bikin datar, saya kasih casting di situ. Lalu saya kasih abu, saya aduk-aduk. Udah tak mix, tak aduk-aduk, tak masukkan lagi. Otomatis kan agak jadi gundukan gitu loh. Karena kan ditambah kompos, ditambah abu yang jadi gundukan, tapi enggak ekstrim banget, enggak nunggul banget gitu, enggak. Nah setelah itu baru tak masukkan bibit. Nah bibit, kalau bibit itu yang bagus kan yang sudah agak besar lah, yang ya sudah agak besar lah segini ya, agak besar. Kalau terlalu kecil akarnya belum kuat untuk terobos sana sini. Nah karena itu saya pakai vermicompost, saya sudah yakin bahwa ini nanti akan hidup gitu kan. Terus saya siram. Setelah saya siram benar-benar basah full, nah baru saya kasih mulsa organik. Saya mau kasih mulsa organik. Nah intervensinya kalau di lahan tempat saya itu kan banyak pohon-pohon besar dengan halaman yang bersih. Lah ini yang jadi masalah. Jadi saya itu jadi masalahnya di situ. Jadi ternyata lahan yang berada di sana itu yang 200 meter itu kiri kanan itu ada pohon nangka. Pohon nangka ada 2 di situ. Nah, pohon nangka ini lahannya sangat bersih. Nah, lahannya sangat bersih. Dengan lahan yang sangat bersih tanpa daun-daun yang jatuh di situ, lah buah nangka ini makannya apa gitu. Dia makan apa? Padahal ya kan
kita tahu prinsip hutan itu daun-daun yang jatuh berguguran dengan buahnya kan jadi humus, akan jadi makan buah si tanah pohon nangkanya ini. Lah kalau lah halamannya aja bersih, gemilang, gemilo, glowing, otomatis dia cari makan keluar gitu kan. Akarnya kan mampu mencari menjalar kemana-mana. Nah, akarnya ini sampai ke lahan saya pada waktu itu. Jadi begitu saya nyangkul yang kedua, loh, kok ada akar warna merah ya, Bang? Padahal akar cabai itu kan serabut ya. Loh, dia ada akar merah. Wah, ini pasti akan nangka. Jadi kalau memang ya kendala kayak di sawit, ya deket sawit, kan sawit itu biasanya wah bersih lahannya kayak gitu toh. Nah, kalau lahannya bersih ya akarnya sampai mana-mana nyari makan kan gitu. Kan dia nggak setiap waktu dikasih pupuk kimia juga toh, dia juga cari makan yang lain. Nah di situ pohon-pohon besar itu memang mencari makanan, mencari makanan. Nah untuk mengantisipasinya sebenarnya ya kalau seandainya kita memang memberikan nutrisi di situ tuh banyak ya mereka berbagi, tapi kalau enggak ya seperti itulah. Jadi ya di sini yang saya garis bawahi memang kita bisa mengolah atau memperbaiki tanah dari satu titik tanam atau dari bedengan yang kita buat. Jadi sebenarnya kalau bedengan seperti bentuk gulutan itu tuh ya masih bagus raised bed sebenarnya. Kalau raised bed itu kena air hujan kan nggak meluber kemana-mana nutrisinya. Tapi kalau bentuk gundukan gitu tuh saya mikir kalau kena air hujan ya itu nanti luber ke bawah dan malah ya selokannya itu nanti ditumbuh gulma yang banyak. Karena kan nutrisi itu bentuknya kan senyawa. Kalau kena air hujan kan dia luru ke bawah, luru ke bawah. Makanya kadang-kadang ada yang pakai sistem apa namanya mulsa plastik gitu loh. Mulsa plastik itu kan memang air hujannya dia meluber langsung ke kiri kanan gitu. Nah kalau pakai sistem mulsa organik ya memang harus tebal, Kalau ada jerami yang banyak ambil aja kalau nggak bayar. Tapi kalau ada uang yang bayar ya tumpuk yang tebal. Jadi untuk nutrisi tidak akan larut kemana-mana. Itu. Jadi kuncinya di situ untuk memperbaiki tanah. Ya, ini sebenarnya saya ingin berdiskusi juga dengan rekan-rekan yang lihat video saya untuk kita saling berbagi dan apa yang saya lakukan ternyata sudah alhamdulillah sudah berhasil hanya menggunakan sistem ini. Jadi sistem olahan pada awal terus nanti yang pupuk susulannya pakai daun-daun kering, kohe. Kalau udah jadi maksudnya kalau udah jadi ya itu pakai pompa itu udah cukup dan itu udah bisa berbuah banyak. Kalau rekan-rekan ada saran bisa komen di bawah bagaimana yang lebih bagus lagi. Oke. Kapan-kapan kita bisa diskusi langsung live gitu, apa kita ketemu di mana gitu ya. Kita bisa diskusi gitu kelihatannya lebih seru deh. Saya Antasin Urban Farming. Mari kita berdiskusi.